Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mungkin saat ini perjumpaan kita yang terakhir atau pertemuan kita yang terakhir. Pada sebelumnya mungkin bisa dikulik lagi materinya, dipelajari banyak referensi yang terdapat pada Google, pada buku dan lain sebagainya. Mungkin di saat pertemuan terakhir ini, selanjutnya kita akan adakannya yang namanya UAS atau ujian. Nah, nanti soal atau ujian nanti biar saya share di Classroom. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya perawatan sistem injeksi. Perlu ditekankan, sistem injeksi itu perlu juga yang namanya perawatan supaya uh, umur dan keawetan pada komponen itu lebih awet. Nah, sini pentingnya perawatan rutin. Yang pertama, perawatan rutin membantu mencegah kerusakan pada ECU, injektor, dan fuel pump. Tentu saja pada mungkin ketika satu kendaraan itu jarang yang namanya maintenance atau namanya pengecekan atau lain sebagainya. Itu cuman sering ganti oli dan isi bensin dan tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh pada sistem injeksi. Mungkin itu sering terjadi yang namanya kerusakan tiba-tiba pada ECU atau pada injektor atau pada pipa. Yang kedua, mengurangi resiko masalah yang dapat mempengaruhi performa sepeda motor. Nah, pentingnya perawatan rutin, misal kendaraan tidak dengan performa yang baik. Semisal motor itu berebet atau gimana. Nah, sedangkan tidak adanya yang namanya perawatan rutin. Jadi tidak tahu problematika yang terdapat pada part atau komponen yang mana. Makanya pentingnya tadi perawatan rutin. Jadi sehingga kita dapat meminimalisir resiko masalah yang terdapat mengaruhi performa sepeda motor. Nah, selanjutnya ada tips perawatan ECU. Nah, tips perawatan dari ECU ini yang pertama ada hindari air berlebih. Nah, maksudnya jagalah agar ECU tidak terkena air saat mencuci motor. Kenapa? Pabrikan-pabrikan sepeda motor menempatkan atau menaruh ECU itu di tempat yang tertutup atau tersembunyi di bagian motor karena supaya tidak terdapat air atau saat kita mencuci motor ECU itu tidak terkena air yang berlebih karena itu dapat mengakibatkan ECU itu sendiri mati atau sudah tidak bisa berfungsi. Selanjutnya ada periksa sistem kelistrikan. Pastikan baterai dan kabel kondisi baik. Nah, periksa kabel baterai dan kabel dalam kondisi baik. Maksudnya, periksa baterai itu dalam tegangan 12 volt. Dan tentu di dalam kendaraan, kondisi kabel-kabel itu tertata rapi, tidak ada yang putus atau kropos dan lain sebagainya. Karena itu dapat mengakibatkan sistem injeksi itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya ada lakukan diagnostik berkala. Gunakan alat diagnostik untuk memeriksa kode kesalahan. Selanjutnya ada hindari modifikasi sembarangan atau konsultasikan dengan ahli sebelum melakukan modifikasi. Nah, maksudnya hindari modifikasi sembarangan. Misal sekarang mungkin lagi tren yang namanya anak-anak muda sekarang melakukan remapping ECU atau menaikkan CO pada kendaraan dengan berlebihan sehingga mengakibatkan dapat mengakibatkan part atau komponen ECU tersebut tidak bisa awet karena melebihi kapasitas yang sudah ditetapkan. Nah, perawatan pada injektor selanjutnya gunakan bahan bakar berkualitas tinggi, hindari penggunaan bahan bakar berkualitas rendah untuk mencegah penyumbatan. Penyumbatan yang dimaksud adalah penyumbatan pada nozzle pada injektor. Selanjutnya ada bersihkan secara berkala, gunakan produk pembersih injeksi untuk menjaga kebersihan sistem. Yang ketiga, periksa konektor dan kabel. Maksudnya, pastikan tidak ada kabel yang rusak atau konektor yang kotor. Nah, konektor yang kotor ini dapat menyebabkan putusnya koneksi atau putusnya aliran listrik atau putusnya sensor dari ECU karena pada
konektor atau pada soket itu kotor akibat debu dan korosi. Nah, selanjutnya tips perawatan dari fuel pump. Yang pertama, cek filter bahan bakar secara rutin, yakni ganti filter jika kotor untuk memastikan aliran bahan bakar tetap lancar. Yang kedua, periksa tekanan bahan bakar. Maksudnya, pastikan fuel pump berfungsi dengan baik dan tekanan sesuai spesifikasi. Yang ketiga, hindari pengisian bahan bakar saat pompa sedang mengisi ulang. Ini menghindari kontaminasi bahan bakar. Nah, ini ada tanda kerusakan pada itu. Ini yang harus kalian tahu, mungkin banyak lagi kendala-kendala atau tanda-tanda yang lainnya. Yang pertama, indikator dashboard menyala. Tentu saja di dashboard itu ada lampu indikator itu menyala saat kontak diposisikan on. Yang kedua, mesin tidak berfungsi dengan baik atau sering mati mendadak. Tentu saja, bahkan selain daripada mesin tidak berfungsi dengan baik atau sering mati secara mendadak, itu juga dapat menyebabkan motor atau kendaraan tersebut tidak akan menyala karena tanda-tanda pada kerusakan itu. Selanjutnya, tanda kerusakan pada injektor itu mesin bergetar atau tidak stabil saat itu idle. Yang kedua, ada konsumsi bahan bakar meningkat secara signifikan. Artinya konsumsi bahan bakar itu tiba-tiba boros. Yang sebelumnya sangat irit kok tiba-tiba secara boros itu tanda-tanda kerusakan pada injektor. Nah, tanda kerusakan pada fuel pump yakni suara pompa tidak normal. Suara pompa normal itu biasanya sudah seperti itu. Nah, suara tidak normal itu mungkin suaranya pelan, terus kesulitan dalam menyalakan mesin atau mesin mati mendadak. Kesulitan dalam menyalakan mesin ya tentu saja karena supaya karena fuel pump itu tidak menyemprotkan bahan bakar dengan takarannya, jadi kendaraan tersebut susah hidup atau susah menyala. Nah, ini perawatan rutin pada ECU, injektor, dan fuel pump sangat penting itu menjaga performa sepeda motor. Dengan menerapkan tips perawatan yang tepat, Anda dapat memperpanjang umur komponen-komponen ini dalam meningkatkan efisiensi kendaraan. Tentu saja. Baik, berhubung sudah berada di penghujung materi dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, mungkin kalian dapat memahami salah satu bagian-bagian atau komponen-komponen, mempelajari lebih dalam lagi tentang apa itu sistem injeksi dan memahami lebih dalam tentang sistem injeksi. Mungkin di selanjutnya mungkin saya akan memberikan kupas atau latihan yang akan saya share di Google Classroom. Mungkin sekian akhir kata dari saya. Saya kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.